Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Dia Ayu Khairun Hikmah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sex determination dan sex linkage. Untuk pengertian dari sex determination atau determinasi seks, yaitu penentuan jenis kelamin pada organisme yang ditentukan oleh kromosom seks atau gonosom. Penentuan jenis kelamin pada organisme dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor lingkungan, dan yang kedua adalah faktor genetik. Untuk faktor lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar organisme tersebut seperti suhu ataupun cahaya matahari. Yang kedua yaitu faktor genetik adalah faktor yang berasal dari diri organisme tersebut. Selanjutnya, tipe-tipe kromosom yang terdapat pada organisme yaitu ada beberapa, ada 5. Yang pertama tipe XY, tipe XO, tipe ZW, tipe ZO, dan tipe haploid. Yang pertama tipe XY, contohnya pada manusia. Manusia yang berjenis kelamin jantan akan memiliki kromosom XY, sedangkan pada betina atau perempuan memiliki kromosom XX. Hal ini terjadi karena sel ovum memiliki satu kromosom X dan sel sperma memiliki satu sel kromosom X ataupun Y. Ketika sel ovum dibuahi oleh sel sperma yang mengandung sel kromosom X, maka keturunan yang dihasilkan adalah perempuan karena memiliki sel kromosom XX. Dan ketika sel ovum dibuahi oleh sel sperma yang mengandung sel kromosom X, maka keturunan yang dihasilkan adalah laki-laki. Selanjutnya yaitu tipe XO. Tipe XO terjadi pada Ordo Orthoptera dan Ordo Heteroptera. Ordo Orthoptera dan Ordo Heteroptera misalnya pada belalang dan juga kecoa. Pada belalang dan juga kecoa tidak ditemukan adanya kromosom Y, sehingga diganti dengan kromosom X. Ketika belalang ataupun kecoa memiliki kromosom XO, maka dia adalah jantan. Sedangkan betina akan memiliki sel kromosom XX. Yang ketiga adalah tipe ZW pada ikan dan beberapa reptil. Pada tipe ini memiliki berkebalikan dengan tipe XY karena pada tipe ZW yang memiliki dua kromosom berbeda adalah individu betina. Sedangkan individu jantan memiliki dua kromosom yang sama. Sehingga untuk menghindari kekeliruan dibuatlah tipe ZW. Yang keempat adalah tipe ZO. Tipe ZO ini ditemukan pada unggas. Pada tipe ini individu betina tidak ditemukan adanya kromosom W, sehingga kromosom pada individu betina hanyalah ZO, sedangkan pada individu jantan ditemukan kromosom ZZ. Untuk tipe yang kelima yaitu tipe haploid diploid, terdapat pada Ordo Hymenoptera atau pada semut dan juga lebah. Pada tipe ini jenis kelamin ditentukan oleh sifat ploid. Jika sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, maka 100% keturunannya akan menghasilkan bersifat haploid, sehingga menjadikan keturunannya memiliki kelamin jantan. Ketika sel ovum dibuahi oleh sel sperma, maka keturunannya akan bersifat diploid dan menghasilkan keturunan betina. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang pautan seks atau sex linkage adalah sifat yang terpaut pada kromosom kelamin atau kromosom seks, terjadi pada manusia dan juga hewan. Pada manusia dapat terjadi sex linkage yang mengakibatkan hemofilia dan juga hepatitikosis. Pada hemofilia atau penyakit hemofilia pada manusia terjadi karena manusia tersebut tidak bisa mengalami pembekuan darah. Hal ini terjadi karena gen H kecil yang terpaut pada kromosom X. Persilangan, saya akan menjelaskan persilangannya. Misal individu jantan yang hemofilia dengan individu betina yang karier, sehingga diperoleh gamet X negatif
Y, XH besar, dan XH kecil. Perkawinan yang terjadi pada kedua individu ini keturunan yang didapat dari individu laki-laki hemofilia dan juga betina karier akan menghasilkan 4 individu yang memiliki kromosom seperti ini. Jadi genotipnya adalah XH besar, XH kecil, XH kecil, XH kecil, XH besar Y, dan XH kecil Y. Akan diperoleh individu betina yang karier dan individu betina yang letal atau mati karena ketika individu betina mengalami hemofilia, maka dia akan mati atau letal. Sedangkan individu jantan pertama akan normal karena di sini adalah H besar dan juga laki-laki yang hemofilia. Jadi penyakit hemofilia ini hanya terjadi pada individu jantan karena ketika individu betina mengalami hemofilia maka dia akan mati. Selanjutnya yaitu penyakit hipertrikosis. Hipertrikosis adalah penyakit di mana individu yang mengalami penyakit ini akan mengalami pertumbuhan rambut yang tidak biasa pada organ tertentu, pada tubuh bagian tertentu. Hal ini terjadi karena gen H kecil yang terpaut kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya terjadi pada individu jantan. Selanjutnya yaitu pautan seks pada hewan, misalnya pada warna mata lalat buah dan juga warna bulu pada kucing. Warna mata lalat buah yang normal adalah warna merah karena dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sedangkan alelnya yaitu gen W kecil akan menghasilkan warna mata yang berwarna putih dan sifatnya resesif. Yang kedua yaitu warna bulu pada kucing. Warna bulu pada kucing dipengaruhi oleh gen warna yang terpaut pada kromosom X. Pada individu jantan, kucing dapat memiliki warna bulu yang hitam dengan kombinasi warna putih karena pada individu jantan hanya memiliki satu kromosom X. Sedangkan pada individu betina akan memiliki warna kombinasi yang cukup kompleks, yaitu seperti hitam, coklat, ataupun warna yang lain karena pada individu betina terdapat 2 kromosom X yang mengandung gen warna tersebut. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang determinasi seks dan pautan seks. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk tetap menjaga diri, tetap social distancing dan sering-sering cuci tangan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.